Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah liontin perak kecil di dalamnya. Bima menatap benda itu dengan mata melebar. Itu adalah liontin yang sama persis dengan yang ia simpan di rumah. Liontin kecil yang diberikan oleh ibunya sebelum meninggal. Satu-satunya benda yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Ini, bagaimana bisa? Suara Bima tercekat. Ini adalah liontin kembar, kata Wibowo, matanya masih penuh harapan. Aku dan ibumu memilikinya. Aku memberikan ini padanya sebelum kami berpisah. Laila menutup mulutnya. Hatinya ikut bergetar. Semua orang yang tadinya meremehkan Bima kini hanya bisa menatap tanpa kata-kata. Wibowo mengambil napas panjang dan melanjutkan. Aku dan ibumu saling mencintai, tetapi keluargaku saat itu memaksaku untuk menikah dengan wanita lain demi bisnis keluarga. Aku terpaksa meninggalkannya. Aku bahkan tidak tahu bahwa dia mengandungmu. Mata Wibowo mulai berkaca-kaca. Aku baru mengetahui tentangmu setelah ibumu meninggal. Aku mencarimu kemana-mana, tapi aku selalu terlambat. Aku tidak tahu bahwa putraku hidup dalam kesulitan, bekerja sebagai tukang parkir untuk bertahan hidup. Jika aku tahu lebih cepat. Suara pria itu terdengar sangat menyesal, seolah ia telah kehilangan sesuatu yang berharga dan tidak bisa menggantinya lagi. Bima masih terdiam. Hatinya campur aduk. Apakah ini kenyataan? Apakah ia benar-benar anak seorang konglomerat? Bagaimana mungkin hidupnya yang penuh penderitaan tiba-tiba berubah dalam hitungan menit? Tante Ratih yang sejak tadi terdiam akhirnya berusaha menyela. Ia tersenyum kecil, mencoba mengambil hati pria kaya raya itu. Wah, saya tidak menyangka. Rupanya Bima memang anak orang kaya. Ya ampun, selama ini kami kira dia hanya seorang tukang parkir biasa. Maaf ya, Pak Wibowo, kalau tadi saya sedikit kasar. Namun, tatapan Wibowo langsung berubah dingin. Kau menyiram putraku dengan air comberan di hari pernikahannya, katanya dengan suara berat, penuh kemarahan yang terpendam. Tante Ratih terdiam. Wajahnya langsung berubah pucat pasi. Semua tamu mulai sadar bahwa keadaan telah berbalik. Orang yang tadi mereka hina, kini justru memiliki kekuatan yang lebih besar dari siapapun di ruangan itu. Sementara itu, Bima masih bergulat dengan pikirannya sendiri. Bagaimana seharusnya ia merespons ini? Apakah ia harus menerima kenyataan ini? Apakah ia harus menerima pria yang baru saja mengaku sebagai ayahnya? Ia mengangkat wajah, menatap Wibowo, dan akhirnya berkata, "Aku butuh waktu untuk menerima semua ini." Wibowo mengangguk penuh pengertian. "Aku mengerti, Nak. Aku tidak akan memaksamu. Tapi satu hal yang pasti, kau tidak akan hidup dalam penderitaan lagi." Suasana di ruangan itu masih penuh dengan ketegangan, tetapi semua orang tahu, kehidupan Bima baru saja berubah. Dan bagi mereka yang meremehkannya, kini mereka sadar bahwa mereka telah menghina orang yang salah. Malam itu, gedung pernikahan yang tadinya riuh dengan tawa penghinaan kini berubah menjadi sunyi. Semua mata masih tertuju pada Bima, pria yang baru saja mereka hina habis-habisan, pria yang disiram air comberan di hari pernikahannya, dan kini terungkap sebagai pewaris tunggal dari seorang miliarder. Tante Ratih yang biasanya penuh percaya diri kini terlihat gugup. Senyumnya yang semula sinis kini berubah canggung. Ia melirik Paman Surya, mencari dukungan, namun suaminya sendiri tampak terkejut dan tak bisa berkata apa-apa. Damar, yang sejak tadi menjadi orang paling berisik dalam merendahkan Bima, kini hanya bisa berdiri kaku. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa pria yang selama ini ia anggap rendah, kini berada jauh di atasnya. Laila memandang Bima dengan mata berkaca-kaca, mencoba mencari tahu isi hati suaminya. Ia tahu, ini bukan hanya kejutan bagi semua orang, tapi bagi Bima sendiri, ini adalah tamparan besar yang bisa mengubah segalanya. Bima, di sisi lain, masih berdiri diam, pikirannya berkecamuk. Ia tidak meminta ini. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah begitu drastis dalam satu malam. Yang ia inginkan hanyalah menikahi wanita yang dicintainya dan menjalani hidup sederhana dengan penuh kebahagiaan. Namun sekarang, sebuah kenyataan yang tak pernah ia duga telah menghantamnya. Wibowo melangkah mendekat. Suaranya tetap tenang, namun penuh ketegasan. "Bima, aku tidak akan memaksamu menerima semua ini sekarang. Tapi aku ingin kau tahu. Selama ini aku mencarimu.
Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Bima menatap pria itu dengan campuran emosi yang sulit diungkapkan. Di satu sisi, ada kemarahan. Mengapa baru sekarang pria ini muncul? Mengapa ia harus hidup menderita bertahun-tahun? Sementara ayah kandungnya adalah seorang miliarder? Namun, di sisi lain, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat hatinya goyah.